Keheningan bukanlah kekosongan yang menakutkan, melainkan panggilan lembut untuk pulang. Di tengah hiruk-pikuk dunia luar, kita sering lupa bahwa ada satu tempat yang selalu tersedia, yaitu sunyi. Tapi ini bukan sunyi yang hampa, melainkan keheningan yang penuh kehidupan. Ia tidak memekakkan, tidak memaksakan, ia hanya mengundang. Mengajak kita menepi sejenak dari arus pikiran yang deras untuk menyentuh inti keberadaan kita yang sesungguhnya. Setiap pencarian, betapapun jauh dan dalamnya, sesungguhnya selalu kembali ke titik yang sama, titik diam. Disitulah semua jawaban tak diucapkan, namun dirasakan. Disitulah pertanyaan tak perlu dijawab karena sudah larut dalam kebeningan. Dalam keheningan, kita menyadari bahwa apa yang selama ini kita cari tak pernah benar-benar hilang. Ia hanya tertutup oleh keramaian pikiran dan kegaduhan dunia batin. Pikiran, dalam cahaya keheningan ini, tampak apa adanya, bukan musuh yang harus ditaklukkan, bukan pula pemimpin yang harus diikuti. Ia hanyalah arus energi yang muncul dan tenggelam, seperti gelombang di permukaan laut. Tidak perlu dilawan, cukup diamati. Kesadaran sejati tidak datang dari mengendalikan pikiran, melainkan dari melihatnya tanpa reaksi. Ketika kita berhenti berusaha menjadi tenang, keheningan itu hadir dengan sendirinya, karena memang dari sanalah kita berasal. Keheningan adalah gerbang, dan bukan pintu yang terkunci. Ia terbuka lebar bagi siapapun yang bersedia berhenti sejenak, bukan dengan paksa, tapi dengan kehadiran. Di sana, di ruang yang tak bersuara itu, kita tidak menemukan sesuatu yang baru, melainkan mengingat kembali sesuatu yang sudah lama kita lupakan, siapa kita sebenarnya. Kita hidup dalam asumsi yang begitu dalam, bahwa aku adalah pemikir dari semua pikiran yang muncul, bahwa segala isi kepala ini, dari yang logis hingga yang aneh, adalah hasil kerja keras diri ini. Tapi pernahkah kita bertanya, siapa yang sebenarnya memilih pikiran-pikiran itu? Dari mana mereka datang? Perhatikan sejenak. Pikiran muncul begitu saja. Kadang absurd, kadang cemerlang, kadang kontradiktif. Ia tidak pernah minta izin, tidak mengetuk pintu. Satu muncul, lalu yang lain mengikuti, seolah-olah sedang ada panggung sandiwara dalam kepala. Tapi siapa penulis naskahnya? Kita? Atau sekadar penonton yang tertipu merasa sebagai sutradara? Ketika kita berkata aku berpikir, sesungguhnya itu hanyalah pikiran lain yang sedang mengklaim kepemilikan atas pikiran-pikiran sebelumnya. Aku, dalam konteks ini bukan entitas yang nyata, melainkan konstruksi dari kumpulan pikiran yang saling menyebut dirinya, ilusi yang saling memperkuat ilusi. Dan justru di momen ketika kita berhenti memihak salah satu pikiran, tidak lagi berkata, ini benar, itu salah, ini milikku, di sanalah kebenaran sejati menyembul. Bukan sebagai konsep, bukan sebagai pengetahuan, melainkan sebagai keheningan yang penuh pemahaman. Kebenaran itu tidak mengklaim siapapun sebagai pemiliknya. Ia hadir begitu saja, seperti cahaya yang masuk ke dalam ruangan tanpa bertanya siapa yang menyalakan. Saat kita mengendap ke titik ini, di mana aku tidak lagi menjadi pusat, di mana tidak ada satu pun pikiran yang dipegang erat, maka realitas yang sesungguhnya mulai terungkap. Bukan realitas berdasarkan cerita, melainkan keberadaan murni yang tidak butuh dibela atau dijelaskan. Disinilah kebebasan bermula, bukan dari menguasai pikiran, tetapi dari berhenti mengidentifikasi diri dengannya. Bayangkan pikiran sebagai angin, berhembus datang dan pergi, kadang sejuk, kadang kencang, kadang nyaris tak terasa. Tapi di balik hembusan itu, ada sesuatu yang tak bergerak, tak berubah, ruang tempat angin itu melintas. Itulah awareness, kesadaran murni, saksi diam yang tak pernah terpengaruh oleh apapun yang disaksikannya. Kita terbiasa melihat dari balik mata pikiran, menghakimi, mengkategorikan, memberi label. Tapi melihat sejati bukanlah menilai, ia hanya hadir, hanya menjadi ruang bagi segalanya tanpa perlu menambahkan apapun. Ketika kita mulai menyadari bahwa kita bisa menyaksikan pikiran tanpa larut di dalamnya, disitulah jarak suci terbentuk, jarak antara kesadaran dan pikiran.
Awareness bukanlah sesuatu yang perlu diciptakan. Ia tidak muncul dari usaha, tidak datang karena latihan. Ia selalu ada, bahkan saat kita tidak menyadarinya. Seperti layar bioskop yang tetap di sana, meski film yang diputar berubah-ubah. Pikiran bisa cerah atau kusut, perasaan bisa naik atau turun, tapi awareness tetap diam. Ia tidak memilih, ia tidak melawan, ia hanya menyaksikan. Yang indah adalah ini. Ketika kita diam di tempat saksi itu, kita terbebas. Bebas dari keharusan mengerti, bebas dari tekanan untuk mengontrol. Kita tidak lagi harus jadi sesuatu, karena telah kembali menjadi segalanya, tanpa bentuk, tanpa batas, tanpa luka. Awareness adalah rumah tanpa dinding, cahaya tanpa sumber, kehadiran tanpa cerita. Sang saksi tidak butuh pembenaran, ia tidak mencari makna dari apa yang terjadi, karena dari tempatnya berdiri, segala sesuatu hanya terjadi, titik. Dan justru dari sana, muncul kelegaan yang luas, bahwa kita tidak harus menjadi siapapun untuk layak hadir. Kita hanya perlu menjadi sadar, sebagai sang saksi tak tersentuh, dan segalanya mengalir dengan sendirinya. Bayangkan lautan pikiran seperti hujan rintik yang tak henti jatuh. Satu demi satu, tetesan ide, ingatan, rencana, kekhawatiran, semuanya datang tanpa permisi. Tapi jika kita cukup tenang, cukup hadir, akan tampak sesuatu yang sering terlewatkan, yaitu celah. Sebuah ruang sunyi di antara dua pikiran, seperti jeda kecil antara dua nada musik. Tak mencolok, tak ramai, tapi di sanalah kejernihan tersembunyi. Celah ini bukan kekosongan pasif, ia adalah kehadiran murni, bukan produk dari pikiran, melainkan tempat di mana pikiran lenyap sejenak. Dan dalam lenyapnya itu, kita menyentuh sesuatu yang lebih dalam, kesadaran itu sendiri, yang tidak berbentuk, tidak bersuara, tapi terasa sangat nyata. Di sana tidak ada hal yang harus diperbaiki, tidak ada masa lalu yang menghantui, tidak ada masa depan yang dikejar, hanya ada sekarang, yang utuh dan diam. Kita sering berusaha keras untuk tenang, padahal ketenangan bukan sesuatu yang harus diciptakan. Ia sudah ada, menyelip di antara gelombang pikiran, yang dibutuhkan hanya keberanian untuk hadir, tanpa ikut terbawa arus. Semakin kita memperhatikan ruang di antara pikiran, semakin kita sadar bahwa kita bukan pikiran itu sendiri. Kita adalah kesadaran yang menyadari adanya pikiran. Dan dari ruang ini, muncul kedamaian yang tak bergantung pada apapun. Bukan karena masalah selesai, bukan karena emosi positif mendominasi, tetapi karena kita berhenti ikut menari dengan setiap dorongan batin. Damai yang tidak punya alasan ini justru paling tulus, karena tidak bersyarat. Ia muncul bukan karena apa yang terjadi di luar, melainkan dari keheningan yang ada di dalam. Di antara pikiran, ada ruang. Dan dalam ruang itu, kita menemukan bukan jawaban, melainkan kejernihan. Bukan definisi, melainkan kehadiran. Dan dalam kehadiran itu, kita pulang. Ketika kata-kata gagal menyentuh kedalaman pengalaman batin, metafora hadir sebagai jembatan, mengalirkan makna dari yang tak terucapkan ke yang bisa dirasakan. Dalam perjalanan menuju kesadaran, kita sering membutuhkan gambaran, bukan untuk dikekang olehnya, tetapi untuk membuka pintu pemahaman. Dan beberapa metafora, bagai cermin bening, memantulkan hakikat kita yang sejati. Bayangkan langit, luas, tak berbatas, dan diam. Pikiran-pikiran datang dan pergi seperti awan, kadang putih ringan, kadang kelabu menggulung. Tapi langit tak pernah berusaha menahan satu pun awan. Ia membiarkan segalanya berlalu. Kita bukan awan-awan itu. Kita adalah langitnya. Ruang tempat segalanya boleh hadir, tanpa harus melekat. Lalu ada cermin, ia memantulkan apapun di depannya, tanpa pilih kasih, tanpa menyimpan jejak. Ia tidak berkata, gambar ini bagus, yang itu buruk. Ia hanya merefleksikan, jujur dan netral. Kesadaran kita seperti itu, mampu melihat segala yang muncul, tapi tidak melekatinya. Saat kita menyatu dengan cermin itu, kita berhenti menjadi tokoh dalam cerita. Kita hanya menjadi ruang di mana cerita terjadi. Dan layar bioskop terdiam di balik film yang silih berganti.
Adegan bahagia, tragedi, kekacauan, cinta semuanya muncul di layar yang sama. Tapi layar tidak pernah ikut merasa. Ia tidak robek saat filmnya sedih, tidak bersinar saat adegannya ceria. Layar itu tetap. Seperti itu pula kesadaran sejati, tidak terpengaruh oleh isi kehidupan, tapi menjadi dasar dari segalanya. Metafora-metafora ini bukan akhir dari pencarian. Mereka adalah penunjuk arah. Jangan berhenti di gambaran, tapi lihat kemana ia menunjuk. Karena saat kita benar-benar melihat, kita tak lagi butuh penjelasan. Kita tahu, bukan dari kepala, tapi dari kehadiran. Kesadaran tak butuh dibuktikan, ia hanya perlu disadari. Sepanjang hidup, kita diajari untuk mencari makna, mencari kebenaran, mencari kedamaian. Seakan semuanya berada di luar diri, di masa depan yang belum tiba, di buku-buku yang belum dibaca, di pengalaman-pengalaman yang belum diraih. Tapi ada titik di mana pencarian itu sendiri menjadi penghalang, seperti seseorang yang terus mendayung di danau kecil, padahal ia sudah berada di tengahnya. Pada saat tertentu, akan muncul kesadaran yang menggugah bahwa tidak ada lagi yang perlu dicapai. Bukan karena semuanya telah dimiliki, tapi karena apa yang paling dicari, kehadiran, kesadaran, kebebasan, sudah ada di sini, sejak awal. Kita hanya terlalu sibuk mencarinya dalam bentuk, padahal ia adalah dasar dari segala bentuk. Bahkan keinginan untuk menjadi sadar bisa dilepaskan, karena kesadaran sejati tidak perlu disadari. Ia bukan sebuah pencapaian, tapi kenyataan yang mendasari setiap momen, setiap napas, setiap detak kehidupan. Ketika kita berhenti berusaha menjadi sesuatu, kita mulai menyadari bahwa kita telah menjadi segalanya yang diperlukan. Keheningan itu sendiri, ruang itu sendiri, kesadaran itu sendiri. Ini bukan tentang pengalaman spiritual yang megah. Tidak ada cahaya ajaib, tidak ada suara dari langit. Justru sebaliknya, ini adalah pulang ke kesederhanaan yang membebaskan. Kesadaran bukan puncak dari perjalanan, tapi dasar dari keberadaan. Ia tidak menuntut bentuk, tidak mencari validasi. Ia hanya ada, dan dari keberadaannya lahirlah kedamaian yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Melampaui pencarian berarti membiarkan segala pertanyaan menguap tanpa terburu-buru menjawabnya. Berdiam, bukan karena menyerah, tapi karena telah tiba. Kita berhenti menoleh ke masa lalu dan berhenti menanti masa depan. Kita hanya menjadi. Dan dalam menjadi itu, kita mengenali bahwa yang selama ini kita cari adalah diri kita sendiri. Setiap hari kita mengenakan berbagai topeng, peran sebagai anak, pasangan, profesional, pencari makna. Kita berjalan dalam narasi yang tak henti dikarang oleh pikiran, siapa kita, kemana harus pergi, apa yang harus dicapai. Tanpa sadar, kita menjadi tawanan dari cerita yang kita percayai tentang diri sendiri. Namun ada kebebasan yang tak ditemukan dalam menambahkan peran baru, melainkan dalam melepaskan semuanya. Ketika kita berhenti mencoba menjadi seseorang, justru disitulah kita mengenal keberadaan yang paling murni, tanpa nama, tanpa bentuk, tapi sangat nyata. Keheningan itu bukan aktivitas baru untuk dicapai, melainkan kondisi alami yang selalu hadir di balik segala hiruk-pikuk. Diam, dalam makna terdalamnya, bukan berarti pasif. Ia bukan kekosongan yang mati, melainkan kehadiran yang hidup. Saat tidak ada lagi yang harus dipertahankan, dipahami, atau dikendalikan, muncullah kesadaran yang lembut namun kuat. Ketika tak ada yang dilakukan, yang tersisa adalah diri sejati. Bukan diri yang bisa dijelaskan, tapi diri yang hanya bisa dihayati. Kita tidak perlu memahami segala hal untuk menemukan kedamaian. Kadang pemahaman justru menjadi dinding tipis yang memisahkan kita dari pengalaman langsung. Melepaskan keinginan untuk mengerti adalah bentuk keberanian yang jarang dibicarakan, karena kita begitu terbiasa menggenggam. Tapi justru dalam melepaskan, ada kelapangan yang tak terukur. Dan di balik semua lapisan peran, di balik narasi yang terus berubah, ada sesuatu yang tidak pernah berubah, kesadaran itu sendiri. Ia tidak terlibat dalam upaya, tidak melekat pada identitas. Ia hanya menjadi, diam, namun penuh, sunyi, namun menghidupkan.
Kebebasan bukan berarti lepas dari dunia, tapi lepas dari pengenalan palsu tentang siapa kita. Saat narasi berhenti, yang tersisa adalah keheningan yang tak butuh validasi. Dan di sanalah kebebasan sejati bermula, dalam kehadiran yang tak bernama, tak terikat, namun sepenuhnya utuh. Kesadaran sejati tidak menjauh dari dunia. Ia tidak menarik kita untuk lari ke gunung sunyi atau mengasingkan diri dari kehidupan sehari-hari. Justru sebaliknya, kesadaran membawa kita pulang ke dunia ini dengan cara yang baru, hadir sepenuhnya tapi tidak terbebani olehnya. Saat identitas tidak lagi dibentuk oleh aktivitas, kita tidak berhenti beraktivitas. Kita hanya berhenti mengikat diri padanya. Kita tetap berbicara, bekerja, mencinta, tertawa, menangis. Tapi semua itu tidak lagi menjadi penentu nilai diri. Kita tidak lagi terseret oleh ombak dunia, karena telah menemukan jangkar di dalam sebuah pusat keheningan yang tak tergoyahkan. Inilah kebebasan yang sesungguhnya, menjalani hidup tanpa membebani diri dengan cerita tentang siapa aku seharusnya. Kita tetap berperan, namun peran itu mengalir tanpa upaya untuk mengukuhkannya. Tidak ada lagi kebutuhan untuk membuktikan, mempertahankan, atau memperbaiki citra diri, karena kita telah mengenal esensi yang tidak bisa diukur oleh pencapaian apapun. Dan dari kedalaman ini, lahir sesuatu yang luar biasa, welas asih. Bukan karena kita harus mencintai sesama, tapi karena batas antara aku dan mereka mulai larut. Kebaikan bukan lagi kewajiban, tapi pantulan alami dari kehadiran yang tak menghakimi. Seperti matahari yang bersinar tanpa pilih kasih, kesadaran hadir untuk segalanya, tanpa upaya, tanpa agenda. Dunia tetap berputar, masalah tetap muncul, rasa sakit, kehilangan, kejutan tetap menjadi bagian dari permainan ini. Tapi ada ruang batin yang luas dan bening di mana semuanya bisa dilihat tanpa lekat. Kita hadir di dalam dunia, bukan sebagai korban, bukan sebagai pahlawan, tetapi sebagai saksi yang mencintai tanpa syarat. Dan disinilah akhirnya, bukan sebagai akhir perjalanan, tapi sebagai awal dari cara hidup yang baru. Bukan dalam lari dari dunia, tapi dalam pelukan utuh terhadapnya, tanpa beban, tanpa klaim, tanpa syarat. Hanya kehadiran, hanya cinta, hanya kesadaran itu sendiri yang hidup, tenang, dan merdeka. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dukung channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.